Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Malik. Saya dari Pendidikan Luar Biasa kelas C kelompok 9. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi belajar dan pembelajaran. Konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran, setiap orang yang melakukan suatu kegiatan pasti selalu ingin tahu hasil dari kegiatan yang dilakukannya. Sering pula, seorang yang melakukan suatu kegiatan ingin mengetahui hasil baik dan buruknya suatu kegiatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, untuk menyediakan informasi tentang baik buruk suatu kegiatan yang kita lakukan, maka seseorang perlu mengadakan suatu evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi belajar dan pembelajaran itu terbagi dua, ada evaluasi belajar dan ada evaluasi pembelajaran. Nah, apa sih itu evaluasi belajar dan evaluasi pembelajaran? Yang pertama itu, apa sih itu evaluasi? Definisi evaluasi. Davies mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses sederhana memberikan atau menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan masih banyak yang lain. Davies 1981. Jadi, evaluasi secara umum adalah sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai suatu tujuan, kegiatan, keputusan, objek, unjuk kerja, proses, dan yang lain berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Pengertian evaluasi, pengukuran, dan penilaian dalam belajar dan pembelajaran. Evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan melalui kegiatan penilaian dan atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Pengukuran dalam kegiatan belajar dan pembelajaran adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan belajar dan pembelajaran dengan ukuran yang telah ditentukan secara kuantitatif. Penilaian belajar dan pembelajaran adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan belajar dan pembelajaran secara kualitatif. Nah, kalian pasti sudah tahu kan arti dari evaluasi belajar dan pembelajaran. Nah, sekarang kita melangkah ke kedudukan evaluasi belajar dan pembelajaran. Selanjutnya adalah kedudukan evaluasi dalam proses pendidikan. Proses pendidikan adalah proses pemanusiaan manusia di mana di dalamnya terjadi proses membudayakan dan memperadabkan manusia. Masukan, transformasi, keluaran, dan umpan balik. Proses pendidikan sebagai proses transformasi. Nah, jadi inti dari kedudukan evaluasi belajar dan pembelajaran itu adalah untuk menjadikan siswa untuk bisa memanusiakan manusia, untuk bisa menjadi siswa yang berkarakter, bisa memanusiakan manusia, bisa saling memperadabkan, dan bisa mengaplikasikannya di kehidupannya. Sekarang kita melangkah ke syarat-syarat evaluasi belajar dan pembelajaran. Apa-apa saja sih itu persyaratan dalam evaluasi belajar dan pembelajaran? Ya pasti ada dong. Kalian pasti penasaran kan? Kalian pasti ingin tahu kan? Nah, sekarang simak video. Syarat-syarat umum evaluasi. A. Kesasihan. Kesasihan mengganti kata validitas validity yang dapat diartikan sebagai ketetapan evaluasi mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Yang kedua, keterandalan. Keterandalan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Yang ketiga adalah kepraktisan. Kepraktisan evaluasi dapat diartikan sebagai kemudahan-kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi, atau memperoleh hasil, maupun kemudahan dalam menyimpan. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu evaluasi hasil pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan evaluasi hasil belajar. Berdasarkan pengertian evaluasi hasil belajar, kita dapat menengarai tujuan utamanya, yaitu untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, di mana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai, baik berupa huruf, kata, ataupun simbol. Evaluasi hasil belajar dapat difungsikan dan ditunjukkan untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama,
dapat digunakan untuk keperluan diagnostik dan pengembangan. Yang dimaksud dengan diagnostik di sini adalah evaluasi digunakan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, dapat digunakan untuk keperluan menilai. Maksudnya di sini adalah evaluasi dapat digunakan untuk menilai siswa sesuai dengan program kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk program kenaikan kelas. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk keperluan penempatan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu sasaran evaluasi hasil belajar. Ranah tujuan pendidikan berdasarkan hasil belajar siswa dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tujuan ranah kognitif. Yang kedua, tujuan ranah efektif. Dan yang ketiga, tujuan ranah psikomotorik. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu tujuan ranah kognitif. Tujuan ranah kognitif berhubungan dengan ingatan dan pengenalan terhadap pengetahuan dan informasi serta pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual. Penggolongan ranah tujuan kognitif oleh Bloom mengemukakan adanya 6 kelas atau tingkat. Yang pertama, pengetahuan, yang kedua, pemahaman, yang ketiga, penggunaan, yang keempat, sintesis, yang kelima, analisis, dan yang keenam, evaluasi. Kemudian bagian yang kedua yaitu tujuan ranah efektif. Tujuan ranah efektif berhubungan dengan sikap, penghargaan, perasaan, dan emosi. Adapun tujuan dari ranah efektif yang dikemukakan oleh Ketuan dan Bloom, yang pertama yaitu menerima, yang kedua merespon, yang ketiga menilai, yang keempat mengorganisasikan, dan yang kelima karakteristik. Bagian yang ketiga yaitu tujuan ranah psikomotorik. Tujuan ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan motorik yang memerlukan koordinasi saraf dan koordinasi badan. Adapun tujuan dari ranah psikomotorik, yang pertama, gerakan tubuh yang mencolok, yang kedua, penggerakan yang dikoordinasikan, yang ketiga, perangkat komunikasi nonverbal, dan yang keempat, kemampuan berbicara. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu prosedur evaluasi hasil belajar. Ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan oleh seorang penilai. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, seorang evakuator harus bisa menetapkan pertimbangan dan gambaran informasi yang dibutuhkan. Kemudian tahap kedua yaitu tahap penyusunan instrumen evaluasi. Pada tahap penyusunan instrumen evaluasi ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau dilakukan, yaitu menentukan bentuk soal, membuat kisi-kisi, menulis soal, dan menata soal. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan penyusunan. Pada tahap pelaksanaan penyusunan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mempersiapkan tempat, melancarkan penyusunan, kemudian menata lembaran soal dan lembaran jawaban siswa untuk memudahkan penskoran. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap pengolahan hasil penilaian. Selanjutnya tahap yang kelima yaitu tahap penafsiran hasil penilaian. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pelaporan dan penggunaan hasil evaluasi. Saya akan menjelaskan bagian C, yaitu evaluasi pembelajaran. Kemampuan melaksanakan evaluasi pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang mesti dikuasai oleh seorang pendidik maupun calon pendidik sebagai salah satu kompetensi profesionalnya. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses untuk menentukan jasa, nilai, atau fungsi kegiatan pembelajaran melalui kegiatan penilaian atau pengukuran. Yang pertama, fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. Dari pengertian evaluasi pembelajaran, kita dapat mengetahui bahwa tujuan utama dari evaluasi pembelajaran adalah sejumlah informasi atau data tentang jasa
nilai atau manfaat kegiatan pembelajaran. A. Fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran untuk pengembangan. Dalam hal ini, evaluasi pembelajaran berfungsi dan bertujuan untuk pengembangan pembelajaran. Maka evaluasi pembelajaran sedang menjalankan fungsi formatif. B. Fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran untuk akreditasi. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga ditujukan untuk menilai efektivitas sebagai pembelajaran dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan. Yang kedua, sasaran evaluasi pembelajaran. Sasaran evaluasi pembelajaran adalah aspek-aspek yang terkandung dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, sasaran evaluasi pembelajaran meliputi A. Tujuan pembelajaran merupakan evaluasi pembelajaran yang perlu diperhatikan, karena semua unsur atau aspek pembelajaran yang selalu bermula dan bermuara pada tujuan pengajaran. Dan B. Unsur dinamis pembelajaran merupakan sasaran evaluasi pembelajaran yang kedua. Yang dimaksud unsur dinamis pembelajaran adalah sumber belajar atau komponen sistem informasi instruksional yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. C. Sasaran evaluasi pembelajaran lainnya adalah pelaksanaan pembelajaran, diartikan sebagai interaksi antara sumber belajar dengan siswa. D. Sasaran evaluasi pembelajaran berikutnya adalah kurikulum. Ketiga, pembelajaran evaluasi pembelajaran. Prosedur evaluasi pembelajaran terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, penyusunan dan rancangan. Secara garis besar, desain evaluasi pembelajaran berisi hal-hal yang sama dengan tertera dalam desain penelitian, yakni meliputi latar belakang, problematika, tujuan evaluasi, populasi dan sampel, instrumen dan sumber data, serta teknik analisis data. Yang kedua, penyusunan instrumen. Menurut Arik Kuntom, langkah-langkah penyusunan instrumen adalah: pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan instrumen yang akan disusun. Yang kedua, membuat kisi-kisi yang mencanangkan tentang perincian variabel dan jenis instrumen yang akan digunakan untuk mengukur bagi variabel yang bersangkutan. Yang ketiga, membuat butir-butir instrumen evaluasi pembelajaran yang dibuat berdasarkan kisi-kisi. Yang keempat, menyunting instrumen evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, pengumpulan data. Setiap teknik pengumpulan data mempunyai prosedur yang berbeda-beda seperti dibahas berikut ini. Yang pertama, kuesioner, yakni seperangkat pertanyaan tertulis yang diberikan kepada seseorang untuk mengungkapkan pendapat, keadaan, kesan yang ada pada diri orang tersebut maupun di luar dirinya. Kedua, wawancara, yakni suatu teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pertemuan langsung atau komunikasi langsung secara evaluator dan sumber data. Yang ketiga, pengamatan merupakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan mengamati yang dilakukan oleh evaluator terhadap kegiatan pembelajaran. Yang keempat, studi kelas adalah teknik pengumpulan data berdasarkan kasus-kasus yang ada dan didokumentasikan. Yang kelima, analisis data. Dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, analisis data yang banyak dilaksanakan adalah analisis deskriptif, kualitatif yang ditunjang oleh data-data kuantitatif. 5. Penyusunan laporan. Dalam laporan evaluasi pembelajaran harus berisikan pokok-pokok berikut. Yang pertama, tujuan evaluasi. Yang kedua, problematika.
Yang ketiga, lingkup dan metode. Ketiga, lingkup dan metodologi evaluasi pembelajaran yang dicantumkan di sini adalah unsur-unsur yang dinilai dan berhubungan antar variabel, metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data. Yang keempat, pelaksanaan evakuasi pembelajaran meliputi pertama, sistem siapa tim evakuator. Yang kedua, penjadwalan pelaksanaan evaluasi, dan yang ketiga, kegiatan penyusunan laporan. Yang kelima, hasil evaluasi pembelajaran. Demikianlah pembahasan tentang evaluasi pembelajaran, di mana kita dapat menandai bahwa evaluasi pembelajaran tidak mungkin dilakukan oleh seorang guru sendiri. Pelaksanaan atau evaluasi pembelajaran adalah tim yang terdiri dari beberapa orang ahli. Sekian dari saya.